فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين. Bentar ya, mama aku nelpon. Bentar. Baik, قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة. يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. صدق الله العلي العظيم. Baik, alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Tiada kalimat yang pantas, tiada kalimat yang selayaknya kita ucapkan. Ini kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Karena atas berkat rahmat dan Allah dan izin Allah, juga nikmat yang Allah berikan yang sangat banyak ya. Semisal ya, kalau semisal Allah cabut salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, satu saja Allah cabut, misalnya nikmat mata lah. Nikmat mata Allah cabut. Kita nggak bisa melihat keindahan dunia, kita nggak bisa melihat mungkin wajah orang tua kita, nggak bisa melihat keindahan wajah ibu kita, nggak bisa melihat keindahan wajah pasangan kita bagi yang sudah punya pasangan, yang belum sabar. Ya. Recording stopped. Sama kita. Coba Allah angkat satu nikmat mata saja, itu udah hampa dunia itu, rasanya gelap aja rasanya. Contoh lagi, Allah angkat nikmat pendengaran dari telinga kita. Kita nggak bisa mendengarkan lantunan azan, kita nggak bisa mendengarkan indahnya lantunan ayat suci Al-Quran, kita nggak bisa dengerin suara orang tua kita nggak bisa dengerin curhat teman kita, yang curhatannya itu mulu misalnya. Maka sudah sepantas dan selayaknya kita mengucapkan kalimat
Alhamdulillahirabbil alamin. Apapun situasinya, apapun kondisinya, bersyukurlah. Oke? Salat dan salam tidak lupa kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga selalu Allah limpah curahkan kepada insan mulia, manusia pilihan, idola kita semua tentunya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati, biasanya ada hormat-hormat kayak gitu. Yang saya hormati teman-teman dari panitia Asyababul Hubbul Ilmi ya. Asyababul Hubbul Ilmi. Karena kayaknya saya pernah ngisi di sini juga ya adminnya. Enggak pernah ya? Apa pernah? Pernah. Kapan ya? Saya lupa. Kayaknya pernah dulu. Ini berarti yang kali kedua saya ngisi di Asyababul Hubbul Ilmi. Penyebab dari kita mencintai ilmu. Insyaallah ya. Baik teman-teman semua. Waktu milad pertama bang, sekarang milad kedua, saya lagi yang ngisi. Luar biasa ya. Gak bosan-bosan Asyabab Hubbul Ilmi ini mengundang saya. Karena mungkin nggak tahu saya mungkin apa. Silahkan pikir sendiri. Baik teman-teman semua, terkait dengan judul kita apa? Healing dengan Quran, insyaallah. Judulnya itu keren banget, healing dengan Quran. Orang kan identiknya kalau healingnya perginya ke gunung, perginya ke laut. Ashbul, oke. Ashbul, Ashbul pakai sya ya. Balik lagi orang tuh biasanya healing ke gunung, ke pantai, atau enggak curhat sama teman. Tapi kita healingnya dengan Quran. How to healing with Quran. Itu bahasa Padangnya tuh. Kalau nggak ngerti, searching aja. Baik teman-teman semua, sebelumnya kita mulai dengan terkait dengan inspirasi dan motivasi ya. Itu bisa kita dapatkan dari siapa saja dan di mana saja. Akan tetapi terkait dengan ilmu agama itu harus kepada ahlinya, harus kepada para ulama tentunya. Oke? Hadirnya saya di sini di hadapan teman-teman semua yang sekitar hadirnya 7.000 orang ini, ya, anggap aja. Ya, hadirnya saya di sini bukan sebagai guru, apalagi dipanggil tadi Ustadz. Ustadz itu secara bahasa artinya guru. Saya di sini bukan menggurui teman-teman semua, tetapi kita sharing. Watawassaw bil haq, watawassaw bis sabr. Saling nasihat menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Kenapa? Karena boleh jadi di antara 7.000 orang ini, anggap aja, di antara 7.000 orang yang hadir di sini, bisa jadi mungkin lebih fakih ilmu agamanya daripada saya, lebih baik amalannya daripada saya, lebih fasih dan mungkin hafalannya barangkali, lebih tinggi derajat takwanya daripada saya, lebih segala-galanya. Sedangkan saya yang berbicara di hadapan teman-teman semua ini nggak otomatis mulia, nggak otomatis keren, nggak otomatis paling hebat. Kenapa? Karena ukuran kemuliaan, ukuran kehebatan orang itu, kata Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 13 apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling tinggi derajatnya di antara kalian adalah yang paling keren, yang paling bagus, yang paling tinggi ketakwaannya. Jadi, takwalah yang menjadi ukuran kemuliaan seseorang, bukan dari banyak followersnya, bukan dari banyak followers Instagram, walaupun saya baru 200.000 kemarin, masih sedikit banget, promo sedikit, sorry guys. Walaupun nggak dipandang dari banyak followers di TikTok yang 1,1 juta itu, nggak banyak dari uh, subscriber di YouTube, nggak. Ukuran kemuliaan orang bukan dipandang dari hal seperti itu, akan tapi dipandang dari ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kalau misalnya ada hikmah yang saya sampaikan, yang aku sampaikan, ambil. Kalau ada manfaatnya, ambil.
Kalau ada kurangnya, mohon bimbingan, mohon nasihat, mohon teguran dari teman-teman semua. Siap ditegur, siap dikasih saran. Oke? Balik lagi terkait dengan inspirasi dan motivasi, kita bisa dapat dari siapa saja dan di mana saja. Akan tetapi terkait dengan belajar ilmu agama itu harus kepada ahlinya, harus kepada para ulama. Ashbul. Ashbul. Saya udah hadir berarti 2 kali di Ashbul. Berarti termasuk daripada dai yang terpilih oleh Ashbul. Entahlah kenapa, saya nggak tahu alasannya. Semoga nanti saya tahu alasannya. Oke teman-teman semua, teman-teman mungkin tahu saya tahun kemarin itu baru lulus di Politeknik Negeri Jakarta, atau orang tuh banyak kenalnya Politeknik UI, karena posisi kampus saya itu satu lingkup dengan Universitas Indonesia. Dulu Politeknik itu namanya Politeknik UI, sekarang udah berubah jadi Politeknik Negeri Jakarta. Dan gelar saya itu ST. ST itu bukan sok tahu, bukan juga apa ya, sarjana tilawah. Karena banyak orang yang kenal saya sebagai Qari. Ya. Kan di bannernya itu ada tuh Sanju Doksa. Nah, konten kreator dakwah, influencer, Qari. Qari. Keren ya? Nah, jadi saya itu ST. Kalau teman-teman mau konsultasi agak cepat sebenarnya. Salah. Cuman kalau mau konsultasi bikin rumah, itu boleh ke saya. Oke? Cuman kalau yang belum ada, sebelum bangun rumah tuh bangun rumah tangga dulu lah minimalnya. Oke? Ya, begitulah. Pesan sepuluh. Baik teman-teman semua, di sini yang hadir sarjana teknik. Ya, saya sarjana teknik cuaks. Rumah tangga dulu. Cuaks. Oke teman-teman semua, balik lagi ke topik kita, healing dengan Quran. Bagaimana sih cara kita untuk healing dengan Quran? Nih, buat teman-teman semua, misalnya kita mau healing ke sesuatu tempat nih. Kalau aku kemarin healing ke Danau Talang namanya. Kalau mau ke tempat Danau Talang itu kita harus tahu rutenya, kita harus tahu tempatnya gimana, kita harus tahu kebutuhan yang akan kita bawa ke sana gimana. Minimal kita kenal dengan tempat yang akan kita tuju. Begitu juga dengan Al-Quran. Kalau kita ingin healing dengan Quran, minimal kita tahu dulu Al-Quran itu apa, diturunkan di mana, kepada siapa, kapan diturunkannya, itu minimal banget. Oke, aku yakin di sini itu semuanya anak muda, rentang umurnya mungkin 15 sampai 25 tahun. Kalau misalnya ada yang di atas itu belum nikah, nikah cepat. Sayang umurnya, nanti habis lagi. Oke, menjadi anak muda yang gaul. Kan aku tuh sering nge-share tentang hashtag gaul tapi taat ya. Gaul tapi taat. Ini ada sangkut pautnya dengan bagaimana cara kita healing dengan Quran di zaman sekarang. Sebagai menjadi anak muda yang mungkin banyak pengaruhnya di sosial media ataupun di lingkungan, bagaimana cara kita mempertahankan kehidupan kita dengan Al-Quran ini? Bagaimana kita bisa menjadikan Al-Quran ini sebagai imam? Imam itu kan untuk diikuti, pedoman. Bagaimana kita menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman? Di zaman era-era milenial seperti saat ini, banyak cobaannya. Banget, banget. Banget, banget. Ya, tentunya kita sebagai anak muda kan termasuk kepada 7 golongan yang Allah jamin, Allah lindungi di yaumil qiyamah nanti. Salah satunya anak muda yang rajin dan taat beribadah kepada Allah, yang mencintai masjid, yang juga ahlul Quran tentunya, yang mencintai Al-Quran. Rasulullah SAW udah meninggalkan 2 pedoman kepada kita, yaitu Al-Quran dan hadis. Kalau misalnya kita berpegang teguh kepada keduanya itu, insya Allah kita akan on the track. Walaupun kita menjadi anak muda yang gaul, ketika azan kita langsung sholat. Ketika ada kajian kita ajak teman-teman kita kajian. Pokoknya gaul tapi taat itu nggak masalah.
ya. Cuma kalau gaul tapi gaul nggak ada taatnya itu jadi masalah. Tapi ada batasan syariat, nggak boleh ikhtilat, nggak boleh bersentuhan dengan lawan jenis. Caranya gimana? Caranya kita harus tahu dulu pedoman yang kita pakai apa. Contoh, teman-teman mungkin ada yang udah ngerjain skripsi ya, atau tugas, itu pasti ada pedomannya kan. Mungkin makalah atau skripsi itu ada pedomannya kan. Mungkin apa namanya, tabnya ukurannya berapa, spasinya berapa, itu ada rule-nya sampai dengan penutup daftar pustaka dan lampiran. Begitu juga dalam kehidupan kita, kalau mau jadi anak muda yang gaul tapi taat, kita harus mengikuti tuntunan dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita harus tahu dulu detail daripada Al-Quran ini kalau kita ingin menjadikan pedoman Al-Quran ini sebagai imam dalam kehidupan kita. Oke, baik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu meninggalkan pedoman kepada kita dalam bentuk Al-Quran dan hadis. Sekarang kita bahasnya tentang healing dengan Al-Quran. Bagaimana sih cara healing dengan Al-Quran? Baik, aku buka dulu materinya guys ya. Ternyata saya tidak mencatat materinya. Oke, nggak apa-apa. Kita bahas saja tentang Al-Quran. Teman-teman semua, Al-Quran itu diturunkan pada malam apa? Malam apa? Malam Lailatul Qadar. Benar? Benar sekali. Fadila, kamu nggak dapat apa-apa, dapat pahala. Uh, Al-Quran Allah turunkan pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan pada malam kemuliaan. Jadi, Al-Quran itu diturunkan pada malam kemuliaan, itu malam Lailatul Qadar. Kenapa malam tersebut disebut Lailatul Qadar? Karena khairu min alfi syahr. Recording in progress. Keutamaan ibadah pada malam tersebut lebih baik pada 1000 bulan pahalanya. Masya Allah nggak tuh? Kita istighfar sekali itu sama dengan kita istighfar non-stop sampai 83. Kenapa Allah muliakan malam tersebut? Karena menjadi malam turunnya Al-Quranul Karim. Allah spesialkan malam itu karena Al-Quran turun pada malam tersebut. Itu adalah pengetahuan pertama kita tentang Al-Quran. Oh, Al-Quran itu ternyata turunnya malam Lailatul Qadar ya. Aku baru tahu. Bapak. Kemudian selanjutnya, Al-Quran itu turun pada hari Idul Fitri, Bang. Salah. Hari ulang tahun saya, Bang. Wah, nggak ada urusannya sama saya itu. Hari, ada yang jawab hari Selasa, ada yang jawab hari Senin, hari-hari bersamanya. Ini ya, ini adminnya juga bahaya ini. Itu hari bersamanya. Udahlah, kalian itu jomblo, nggak usah sosok ada pasangan. Kabar aja udah. Sama nih kita. Ini jauh hari pun sampai ke situ bahasanya. Bahaya ini. Astagfirullahaladzim. Hari diturunkannya. Ya di hari apa maksudnya? Nuzul Quran. Iya, betul. Hari Senin. Astagfirullahaladzim. Oke. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran itu di hari Jumat. Hari apa? Hari Jumat. Makanya hari Jumat itu menjadi Sayyidul Ayyam, pemimpinnya para hari. Hari raya sebenarnya di kita itu hari Jumat. Makanya Al-Quran, hari Jumat itu menjadi Sayyidul Ayyam, pemimpinnya para hari, karena menjadi turunnya Al-Quran. Kenapa hari Jumat? Padahal Al-Quran itu turunnya malam Lailatul Qadar. Karena pergantian hari dalam Islam itu dimulai daripada maghrib.
Makanya ada malam takbiran. Hari ini kita akhir puasa, besok kita lebaran, malam ini kita udah takbiran. Pergantian hari dalam Islam itu dimulai daripada maghrib. Ya kan? Makanya dari maghrib itu kalian udah lupa itu sama akhirat tuh. Udah ke pasar beli baju. Astagfirullahaladzim. Keboleh, keboleh. Hari itu turunkannya Al-Quran adalah hari Jumat. Dan hari Jumat itu banyak sekali keutamaan tersendiri. Selanjutnya, bulan diturunkannya Al-Quran. Bulan di langit. Ini adminnya, mohon maaf, Min. Mohon maaf. Adminnya lagi galau kayaknya. Mari kita hibur adminnya, guys. Terserah mau hibur pakai apa. Bulan apa, guys? Afwan, Ustaz. Bulan madu pula lah katanya. Capek awak. Allah turunkan Al-Quran pada bulan. Lailatul Qadar tuh bulan apa sih? Ramadan. Allah turunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Bentar, aku nelfon. Oke, jadi tadi hari apa Allah turunkan Al-Quran? Kok agak panas gini suasana jadinya? Bentar, guys. Bulan puasa. Betul, bulan Ramadan. Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Pada bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Jadi Al-Quran turun pada bulan Ramadan. Allah muliakan bulan Ramadan. Allah lipat gandakan pahala kita di saat bulan Ramadan. Amalan-amalan yang kita kerjakan Allah lipat gandakan pada bulan tersebut. Allah belenggu syaitan-syaitan, Allah buka pintu surga, Allah tutup pintu neraka. Itu keistimewaan bulan Ramadan. Selanjutnya, tempat yang pertama malam, hari, bulan, kemudian tempat diturunkannya Al-Quran. Dalam gua, betul. Ini yang ngechat pertama tadi admin ya? Bukan ya? Ya Allah. Ampuni dosa admin ya Allah. Jawab dulu. Allah turunkan Al-Quran di bulan, di bulan, apa namanya? Tempatnya.
Tempatnya di mana anak-anak? Gua Nagasaki. Gua Nagasaki. Gua Hiro. Gua Hiro itu di mana sih? Gua Hiro itu di mana, guys? Ntar aku lagi nyari sesuatu nih. Gua Hiro di mana? Ya Allah, pantas lah hilang catatannya. Robek rupanya. Oh ini. Gua Hiro itu di mana? Di Makkah. Betul sekali. Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an di Gua Hiro di Mak di Mekah, dan nggak hanya di Mekah tapi juga di Madinah. Mekah Al-Munawwarah dan Mekah 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 dan Madinah. Allah turunkan Al-Quran di Mekah dan Madinah. Allah muliakan dua tempat ini yang di akhir zaman nanti Dajjal tidak bisa masuk. Yang Mekah dengan keistimewaannya ada Ka'bah. Ya, siapa sih yang nggak pengen ke sana? Minimal sekali seumur hidup untuk melaksanakan umroh atau haji. Ya kan? Ada sumur Zam-Zam yang Masya Allah, Tabarakallah, nggak pernah habis di waktu ramai dan juga nggak pernah kering di waktu, nggak pernah habis di waktu ramai, nggak pernah meluap di waktu sepi. Itu berkahnya Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Dan sholat di Mekah itu pahalanya 100.000 kali lebih baik daripada sholat di masjid-masjid yang lain. Madinah 1.000 kali lipat lebih baik daripada sholat di masjid-masjid yang lain. Masya Allah, tabarakallah. Allah muliakan dua tempat ini karena menjadi tempat turunnya Al-Quranul Karim. Yang pertama kita udah tahu malam turunnya Al-Quran, malam Lailatul Qadar. Kemudian yang selanjutnya hari diturunkannya Al-Quran, hari Jumat. Bulan diturunkannya Al-Quran, bulan Ramadan. Kemudian tempat diturunkannya Al-Quran, Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. InsyaAllah, tabarakallah. Selanjutnya, malaikat yang menurunkan Al-Quran. Malaikat Jamal. Enggak sih, malaikat Jamal yang viral itu. Jibril, Mikail, Israel, Munkar, Nakil, Jamal. Astagfirullah. Aku tuh ada nulis tadi mana ya kertasnya. Malaikat yang menurunkan Al-Quran adalah malaikat, sumpah lah ini, malaikat Jibril alaihi salam. Tanazzalul malaikati warruh. Pada malam itu diturunkannya para malaikat beserta ar-ruh. Ar-ruh itu apa? Ar-ruh itu adalah gelar kehormatan yang Allah berikan kepada malaikat Jibril karena tugasnya yang sangat mulia membawa Al-Quran. Oke? Jadi malaikat Jibril itu membawa Al-Quran ada dua proses turunnya Al-Quran, teman-teman semua. Dari proses turunnya Al-Quran yang pertama kali dari Lauhul Mahfuz, ini Lauhul Mahfuz ke langit dunia, itu secara utuh. Secara full dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua adalah dari langit dunia turun kepada Rasulullah SAW berangsur-angsur sesuai dengan asbabun nuzul yang Allah takdirkan. Jadi ada dua ya, dari Lauhul Mahfuz secara utuh sampai ke langit dunia, kemudian dari langit turun ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara berangsur-angsur sesuai dengan asbabun nuzul yang Allah takdirkan. Kemudian selanjutnya adalah siapa Nabi yang menerima Al-Quran?
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah jadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk yang paling mulia di muka bumi, yang paling ganteng, yang paling keren. Kalau misalnya Rasulullah masih hidup, kayaknya followers sebanyak batu, 1 triliun mungkin. Ya, para sahabat juga mungkin ya, kalau aktif di media sosial. Rasulullah itu adalah makhluk yang paling keren, yang paling kece. Allah turunkan Al-Quran kepada beliau secara berangsur-angsur daripada langit dunia ke beliau sesuai dengan asbabun nuzul yang Allah takdirkan. Jadi kita udah tahu sedikit tentang Al-Quran. Ya, kita udah menuju healing nih. Kita udah menuju healing Al-Quran. Kita udah kenal Al-Quran itu turunnya malam apa. Al-Quran itu turunnya hari apa. Al-Quran itu turunnya di bulan apa. Al-Quran itu turunnya di tempat yang mana. Malaikat siapa yang menurunkan. Kemudian terakhir Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang menerima Al-Quranul Karim. Allah jadikan Nabi itu sangat mulia karena Allah turunkan Al-Quran kepadanya. Gitu teman-teman semua. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian healing dengan Al-Quranul Karim. How to healing with Quran? Bisa kok, aku udah kenal kok Al-Quran itu turunnya di mana, kapan, dan sebagainya macam. Coba teman-teman semua buka Quran Surah Yunus ayat 57. Udah dibuka? Oke. Sebelumnya, healing itu artinya apa sih? Ada yang tahu? Heal. Teman-teman ada yang main game nggak sih? Kalau nge-heal itu kan ngasih pengobatan ya, penyembuhan, ketenangan. Betul sekali. Untuk menyembuhkan orang yang sakit. Betul sekali. Jadi healing itu bermakna untuk menyembuhkan, untuk mengobati. Lantas bagaimana cara kita menjadikan Al-Quran sebagai obat, penyembuh dari berbagai masalah yang kita hadapi di dalam jiwa kita? Buka surah Yunus ayat 57. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Wahai manusia, kata Allah, sesungguhnya telah datang kepadamu Al-Quran dalam bentuk pelajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman, wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi Al-Quran itu syifa, sebagai syifa, obat untuk segala penyakit yang ada di dalam hati kita, di dalam jiwa kita. Apakah itu penyakit bukan galau karena apa ya? Karena pasangan ya, yang belum halal ya. Maksudnya penyakitnya seperti beban pikiran yang menggerogoti kita, mungkin husnuzon, berprasangka buruk terhadap takdir yang kita terima. How? Ya itulah, Al-Quran ini bisa sebagai syifa'ul linnas, pengobat dari berbagai masalah di dalam jiwa kita. Baik itu penyakit hati, baik itu penyakit jiwa, perasaan yang tidak nyaman, pikiran yang tidak tenang. Oke? Bukan hanya menjadi bacaan yang bernilai pahala, akan tetapi Al-Quran ini juga bisa sebagai healing.
Begitu teman-teman semua. Coba selanjutnya buka surah Muhammad ayat 24. Agak panas di sini rupanya. How to healing with Quran, setelah kita tahu bahwasanya Al-Quran itu bisa menyembuhkan. Tapi bagaimana cara mengaplikasikannya ke dalam kehidupan kita? Bagaimana caranya kita menerapkan bahwasanya Al-Quran ini bisa menjadi healing dalam hati kita? Buka surah Muhammad ayat 24. Afala yatadabbaruna al-Quran. Afala yatadabbaruna al-Quran. Am ala qulubihim bin aqfaluha. Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran, ataukah hati mereka sudah terkunci? Cara paling terbaik untuk healing dengan Al-Quran adalah mentadabburi Al-Quran Karim. How to tadabbur dengan Al-Quran? Bagaimana cara untuk mentadabburi Al-Quran? Kan kita apa ya? Sering ya dengar orang, ayo kita tadabburi Al-Quran yuk, tadabburi Al-Quran yuk. Memang part-part yang paling susah dalam untuk interaksi dengan Al-Quran adalah mentadabburi Al-Quran. Ada 3 level interaksi kita dengan Al-Quran. Ada 3 level interaksi kita dengan Al-Quran. Di sini kita ada. Yang pertama, tahu ayat Al-Quran pertama kali turun? Yang katanya di Gua Hira tadi? Al-Alaq. Ayat yang pertama kali turun kepada Rasulullah SAW, redaksi wahyunya itu gini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi level interaksi pertama dengan Al-Quran adalah qiraatil Quran. Qiraatil Quran ini, kita baca Al-Quran aja, kita hanya sekedar baca Al-Quran, tapi walaupun kita nggak paham maknanya, kita baca Al-Quran walaupun kita nggak ngerti maksud daripada ayat Al-Quran tersebut. Yang penting baca aja dulu. Makanya redaksi wahyu yang pertama kali turun adalah Iqra. Ya kan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nggak perlu, maksudnya nggak apa-apa kita baca Al-Quran aja tanpa kita paham maknanya, tanpa kita tahu artinya. Yang penting baca aja dulu. Kemudian yang kedua, level interaksi kita dengan Al-Quran adalah tilawatil Quran. Apa sih bedanya qiraatil Quran dengan tilawatil Quran? Kan kita sering dengar, tilawah Quran yuk, tilawah Quran yuk. Beda. Qiraatil Quran itu hanya sekedar membaca. Akan tetapi tilawatil Quran ini, kita membaca Al-Quran dengan penuh pemaknaan, dengan penuh penghayatan, dengan penuh pengkajian, untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya, redaksi wahyu yang pertama kali turun tadi, bunyinya apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu di saat Rasulullah di Madinah. Ketika Rasulullah hijrah ke di Mekah, ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, itu redaksi wahyunya berbeda. Jadi, utlu. Seperti di surah Al-Kahfi yang kita baca, watlu ma uhiya ilaika watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Utlu itu secara kasar ya, artinya itu sama-sama bacalah, sama Iqra juga bacalah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala nggak mungkin menurunkan sesuatu yang berbeda kecuali sama maknanya. Oke? Tilawatil Quran utlu. Redaksi wahyu yang di Madinah itu berubah menjadi dari Iqra menjadi utlu. Bacalah Al-Quran itu dengan pemaknaan, dengan penuh pengkajian, dengan penuh penghayatan,
untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian level interaksi dengan Al-Quran yang ketiga adalah yang terakhir, tahfizul Quran. Tahfizul Quran ini adalah level interaksi yang paling keren dengan Al-Quran. Level interaksi yang paling atas, high class. Tahfizul Quran ini adalah orang-orang yang menghafal Al-Quran dimulai dengan membaca, kemudian menghafal, kemudian mengulang-ulang, kemudian juga mentadabburi Al-Quran, kemudian juga mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Tadi, qiraatul Quran itu hanya bacalah. Banyak orang mengambil dalil gini. Ada dalil daripada Rasulullah SAW, katanya, orang yang baca Al-Quran terbata-bata itu pahalanya double, ya nggak sih? Oke, nggak apa-apa lah, nggak usah terlalu belajar Al-Quran. Kalau misalnya baca terbata-bata aja, pahalanya double kok. Buat apa belajar lagi? Sedangkan kalau bacanya fasih itu bernilai pahala ya nggak double. Itulah pentingnya kita memahami Al-Quran, agama ini secara syumul, secara utuh. Karena ada redaksi wahyu dari Rasulullah, redaksi hadis dari Rasulullah lagi, man yaqra'ul Quran fahuwa mahir, barang siapa yang membaca Al-Quran secara mahir dan fasih, ma'a safaratil kiramil bararah, dia akan bersama para malaikat. Jadi malaikat itu senang mendengar bacaan Al-Quran kita. Malaikat itu kalau misalnya kita lagi baca Al-Quran, itu dia berada di sekeliling kita. Nggak jarang. Teman-teman tahu ayam? Udah pernah kenalan sama ayam? Belum ya? Coba kenalan dulu. Ayam adalah salah satu makhluk yang Allah uh, izinkan untuk dapat melihat malaikat. Melihat cahaya yang lebih terang daripada cahaya yang bisa kita lihat. Makanya, kalau misalnya ada kandang ayam dekat rumah teman-teman semua, ketika itu teman-teman membaca Al-Quran, dan kemudian mungkin ya, kalau aku sering, ya Allah alam apakah itu malaikat ataupun yang hal yang lain, emang pengen berkuku aja ayam itu malam-malam, aku baca Al-Quran malam, terus kemudian mungkin ada ayam orang itu berkuku. Di saat itu aku langsung doa banyak-banyak. Karena ada malaikat, mumpung ada malaikat, banyak-banyak doa, mana tahu diaminkan sama malaikat, Allah jawab insyaallah. Ya kan? Jadi apa nih? Kenapa nih? Pentingnya mempelajari agama itu secara syumul, secara utuh. Nggak boleh setengah-setengah. Oke? Okay? Tahfidzul Quran. Siapa sih orang yang tahfidzul Quran ini? Orang-orang yang menghafal Al-Quran itu belum disebut seorang tahfidzul Quran. Karena terjaganya Al-Quran itu karena diulang-ulang. Iya kan? Seorang yang udah menghafal Quran, mungkin syahadahnya udah 30 juz, tapi dia tidak mengulang-ulang hafalannya, itu belum bisa disebut sebagai tahfidzul Quran. Ini adalah level interaksi kita dengan Al-Quran yang paling tinggi. Makanya orang-orang yang menghafal Quran, kemudian mentadabburi Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupannya, dia itu akan masuk ke dalam surga sesuai dengan bacaannya di dunia. Kalau misalnya ya udah 30 juz, ya dia bakal naik terus sampai dengan Firdaus al-A'la. Mungkin tetanggaan sama Rasulullah. Amin. Semoga kita bisa bertetangga juga sama Rasulullah dan para nabi-nabi yang lain. Kak, aku pernah dapat pertanyaan dari seorang bapak-bapak yang sekitar usia itu sekitar 65 tahun lah, sampai 70 tahun. Nah, bagaimana semisalnya saya yang berumur segini, mungkin baru menerima hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, ingin menghafal Al-Qur'an, cuman nggak kuat dan mungkin juga keburu ajalnya datang katanya. Bagaimana cara yang menyikapi hal tersebut? Aku jawab, Allah itu Maha Kasih dan Maha Sayang. Kita masuk surga
Dan masuk neraka itu bukan karena amalan kita, akan tetapi karena rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bapak, kalau misalnya emang niat untuk menghafal Quran, tanamkan di dalam diri dan hati, benar-benar berniat untuk sungguh-sungguh menghafal Al-Quran, walaupun ajal mendahului, dengan rahmat dan kasih sayang Allah, pahala 30 juz itu sudah tercatat untuk Bapak. Oh iya, kata Bapak itu kan, oke, saya akan mengamalkan setiap hari untuk bersungguh-sungguh untuk menghafal Quran, walaupun mata udah rabun, walaupun ingatan udah agak-agak terganggu. Kita yang usia muda, yang masih kuat hafalannya, bayangkan ya, kita mendengar lagu aja misalnya 3 sampai 5 kali itu udah hafal. Bagaimana dengan kita mendengarkan Al-Quran yang Allah jaga? Allah lah yang menjaga Al-Quran itu sampai dengan hari kiamat. Kita dengar Al-Quran terus, masa kita nggak hafal sih? Setidaknya kita ya terngiang-ngiang lah bacanya ini, bacanya ini. Kemudian kita terapkan untuk menghafalkan benar-benar ya. Kita coba benar-benar menghafal, pasti kita nggak kayak, oh ini ayatnya pernah dengar, ini ayatnya pernah dengar, gitu. Jadi ini adalah tingkat level interaksi dengan Al-Quran yang paling tinggi. Tahfizul Quran. Allah akan izinkan orang yang menghafal Al-Quran itu memakaikan 2 jubah dari emas dan mahkota cahaya di yaumul kiamah nanti untuk kedua orang tuanya. Siapa sih yang nggak mau? Ya kan? Kita semuanya mau, insya Allah. Maka dari itu teman-teman semua, untuk kira-kira kita di level yang mana? Apakah level qiraatil Quran? Apakah level tilawatil Quran? Ataukah level tahfidzul Quran? Enggak, Kak, saya mix. Saya kadang baca juga, terus saya juga hafal, dikit-dikit tadabbur lah. Dikit-dikit, Kak. Gak apa-apa. Kita introspeksi diri kita. Kira-kira kita berada di posisi yang mana? Gitu ya. Kalau misalnya kita udah berada di level yang terakhir itu, oh, Masya Allah, tabarakallah, keren banget. Kita harus bisa tadabbur Al-Quran untuk lebih menghayati Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena kata Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian, sebaik-baik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Gak apa-apa misalnya kita satu ayat, kita paham maknanya, kita amalkan. Itu lebih baik daripada kita hafal banyak ayat nggak pernah kita amalkan. Makanya ada salah satu sahabat Rasulullah yang nggak pernah pindah surah, nggak pernah pindah halaman, atau bahkan nggak pernah pindah ayat untuk menghafalnya, untuk hanya sekedar menghafalnya. Kalau dia nggak hafal, paham, kemudian dikajinya, kemudian diamalkannya. Dia nggak mau untuk melanjutkan hafalannya. Begitu pentingnya untuk mentadabburi Al-Quran. Nggak apa-apa, pendek aja sedikit-sedikit. Startnya gimana? Kalau misalnya kita nggak tahu tempat belajar gimana, kita nggak paham, minimal kita baca artinya aja dulu. Minimal kita baca arti. Setelah kita baca Quran misalnya satu halaman, kita baca artinya sekaligus. Setidaknya kita ada bayangan lah, bayangan daripada arti tersebut. Kalau misalnya teman-teman bisa bahasa Arab, Masya Allah, tabarakallah, nggak usah baca artinya lagi. Oke? Itulah cara healing dengan Al-Quran. Dan kita setidaknya udah tahulah Al-Quran itu apa. Al-Quran itu diturunkan kepada siapa. Oke? Baik. Sekian mungkin materi yang singkat yang dapat saya sampaikan. Kalau nambah lagi, ini udah jam 21. Nanti sampai jam 12 malam. Gitu. Oke, terima kasih teman-teman semua. Kita lanjut kepada sesi tanya jawab. Kalau ada, kalau nggak ada saya langsung keluar. Lapar soalnya. Masya Allah, tabarakallah, jazakallahu khairan katsiran kepada Ustadz yang telah menyampaikan materi pada kajian malam hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik oleh kita semua. Baik, memasuki sesi yang berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, silakan ketik di kolom pesan.
Jangan lupa sertakan nama dan asal grup. Bagi teman-teman yang mungkin ingin on mic, silahkan izin terlebih dahulu di kolom pesan untuk nanti saya persilahkan. Pertanyaan tidak boleh melenceng dari pembahasan pada kajian malam hari ini. Silakan yang ingin bertanya, teman-teman. Keren. Kalau ada yang nanya tentang di luar itu, saya tidak jawab. Sepertinya banyak. Baik, Ustadz izin membacakan pertanyaan yang pertama. Ya, silakan. Assalamualaikum, Kak. Kalau misal ada penghafal Al-Quran, akan tetapi masih pacaran dan masih melakukan larangan Allah, masih membantah orang tua, apakah tersebut beliau hanya menghafal saja karena ada beberapa penghafal Al-Quran seperti itu. Dan banyak orang yang menjudge penghafal Al-Quran tersebut. Dan memang yang disalahkan orang yang hafalan anak-anak. Menurut Ustaz bagaimana? Syukur. Oke. Ini pertanyaan yang agak belum secara utuh untuk mempelajari Al-Quran. Mungkin dia belum secara full dan komprehensif untuk mengenal Al-Quran. Mungkin dia hanya sekedar kenal, tapi nggak sampai ke dalam-dalamnya. Mungkin dia hanya sekedar general menghafal Quran doang, cuma dia nggak mengamalkannya. Makanya banyak terjadi hal-hal yang negatif sebagai orang yang menyandang gelar Al-Hafiz mungkin. Hafalan 30 juz. Tapi memang ini permasalahannya yang apa ya, berat banget sebenarnya untuk orang-orang di zaman sekarang. Karena dari segi media sosial itu udah sangat-sangat terbuka. Kita sebagai penghafal Quran dan teman-teman mungkin yang hafal Quran itu sangat berat sekali untuk menjaga hafalannya di zaman sekarang. Banyak ribuan godaan walaupun di media sosial. Walaupun kita udah ghadul basar misalnya menundukkan pandangan di dunia nyata, nggak bakalan terelakkan di media sosial untuk melihat yang hal-hal seperti itu. Caranya adalah kita tuh nggak bisa sendiri. Kita tuh nggak bisa berdiri sendiri. Kita tuh tidak bisa untuk merasa kita bisa untuk menghandle semuanya. Libatkan Allah dalam setiap urusan kita. Ya Allah, udah capek banget hidup di zaman sekarang ya Allah. Gitu. Di luar udah tutup, udah nundukin pandangan, tapi di media sosial kayak gini ya Allah. Gitu. Tolong jauhkan hamba dari hal-hal tersebut ya Allah. Bagaimanapun caranya hamba butuh pertolongan ya Allah. Itu pasti Allah bantu. Pasti. Nggak mungkin nggak Allah bantu. Dan kita sebagai teman, bagaimana sih cara menanggapi teman-teman kita yang mungkin dia nggak Quran tapi dia pacaran. Tugas kita hanya mengingatkan. Dan Rasulullah juga diutus tugasnya hanya untuk mengingatkan. Hidayah itu ada di tangan Allah. Kita nggak berhak untuk memberikan hidayah. Hidayah itu pasti turun kepada setiap hamba yang Allah ciptakan. Akan tetapi hamba tersebut mau nggak mengambil hidayah tersebut. Walaupun dia udah ngafal Quran, sedikit tidaknya dia udah kenal dengan agama, tapi mungkin pengaruh lingkungan nggak baik, pengaruh teman nggak baik. Kita lah menjadi teman yang baik untuk mengingatkan dia. Tapi jangan kayak gini katanya. Wala taqrabuz zina. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Itu dia bakalan apa sih gitu. Gue juga hafal ayat itu gitu. Tapi pelan-pelan. Pelan-pelan. Lu pacaran udah berapa lama sih? Lu pacaran udah masuk 2 hari. Cepat banget ya. Yang lama dong. Gue udah pacaran masuk 2 tahun. Insya Allah. Keren ya. Ada masalah nggak selama hubungan? Ini cara pendekatannya. Ada masalah nggak selama hubungan? Ada, tahu banyak pun masalahnya. Kayaknya itu gara-gara belum halal deh. Coba deh nikah. Gila, langsung nyaran nikah gitu loh. Coba deh nikah. Atau enggak, coba putusin dulu. Nanti minta sama Allah untuk diberikan jodoh yang lebih baik. Insya Allah nggak akan ada masalah. Itu cara pendekatan untuk orang-orang yang mungkin masih bergelimang dengan dunia-dunia seperti itu. Ya, kita nggak berhak untuk memberi hidayah, kita berhak untuk menyampaikan saran, menyampaikan teguran. Kalau hidayah itu datang daripada Allah. Tugas kita untuk mendoakan juga. Doakan semua orang, nggak hanya teman kita ya, semua orang yang masih bergelimang dengan hal tersebut, Allah berikan hidayah, Allah ingatkan, Allah sadarkan. Nikah tuh enak loh.
kok jadi nikah? Nikah itu enak loh. 1% enak, 99% enak banget. Mending nikah. Apapun setelah nikah itu menjadi pahala. Karena pahala yang paling ibadah yang paling panjang itu adalah nikah. Mulai daripada ijab kabul sampai meninggal, sampai nanti di surga nanti kalian tuh bakalan bareng-bareng. Mending nikah gitu loh. Keren banget. Amalkan ya. Gitu aja. Abang dulu aja nikah. Iya, aku bakalan nikah. Oh, kalian. Min, lanjut Min. Anak ini udah Baik, pertanyaan selanjutnya. Saya izin bertanya bagaimana cara kita agar ketika membaca Al-Quran hati kita menjadi tenang bagai di tengah samudra. Soalnya kan kalau baca Al-Quran cuma dibaca doang, nggak dibaca dari hati. sebenarnya pertanyaan ini sudah terjawab tadi. Cara untuk membaca Al-Quran biar tenang. Teman-teman semua, aku pernah dengar sebuah kisah. Ada salah satu seorang pemuda yang dia itu curhat kepada syekh yang mengajar dia di Timur Tengah. Ya syekh, wahai syekh katanya. Ya syekh, belakangan ini masalahku banyak banget. Hatiku nggak tenang. Pikiranku kacau banget. Overthinking banget ini syekh. Gitu. Sampai nggak bisa tidur. Tolong dong kasih saran kepada saya sebagai anak muda untuk tidak memikirkan hal tersebut. Ya, hampir masuk ke anxiety loh syekh gitu loh. Kayak aduh capek banget gitu hidup, pengen bunuh diri aja. Dia cerita ke syekh tersebut. Kemudian apa kata syekhnya? Simple katanya. Coba deh kamu baca Quran. Apa kata syekhnya? Coba deh kamu baca Quran. Seminggu aja rutin. Atau enggak, sebulan aja rutin. Seminggu aja deh. Seminggu rutin. Oke kan? Setelah mendengar tersebut, anak muda ini pulang. Seminggu kemudian, atau bahkan lebih, kayaknya 2 minggu lah gitu. Baru dia berkabar ke syekh tadi. Wahai anak muda, bagaimana perasaanmu? Ya syekh gitu. Kok sekarang kayaknya nggak ada masalah ya? Kok kayaknya sekarang tuh nggak ada beban ya? Kok sekarang kayaknya atau merasa hidup tuh tenang aja, anteng aja rasanya, kayak berjalan aja gitu, walaupun banyak masalah kayak santai banget. Itulah nikmat ibadah yang kau rasakan ketika membaca Al-Quran. Dan membaca Al-Quran itu tidak bisa diiringi dengan sebuah kemaksiatan. Mungkin dia baca Quran, tapi dia mungkin masih melakukan maksiat. Enggak apa-apa. Kata Habib Umar, 1000 kali pun kamu melakukan maksiat di dalam satu hari, 1000 kali pun juga bertobat. Bagaimana cara bertobat? Teman-teman semua, syaitan itu kadang nggak menunda untuk kita melaksanakan, syaitan itu tidak mengajak kebanyakan kita untuk melaksanakan kemaksiatan, tapi menunda kebaikan. Misalnya kita pengen tobat nih, udah Allah nggak bakal nerima taubatmu, kamu aja barusan maksiat, Allah tuh nggak bakalan nerima amalan kamu baca Quran, kamu aja barusan maksiat. Nggak ada itu. Kalau misalnya teman-teman habis maksiat, baca aja Quran tuh langsung. Apapun kondisinya, baca Al-Quran, sholat, insya Allah hati bakalan menjadi tenang. Nggak jarang orang-orang yang udah dekat dengan Al-Quran itu ketika membaca Al-Quran air mata itu menetes. Nggak jarang. Berarti sering atau selalu. Pas dengar orang baca Al-Quran aja dia udah sedih. Itu adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada seorang hamba terhadap ibadah yang dia lakukan. Dan lagi-lagi minta doa sama Allah untuk diberikan kenikmatan dan kekhusyuan untuk membaca Al-Quran. Ya Allah, berikanlah nikmat ibadah yang hilang daripada hamba, Engkau kembalikanlah nikmat ibadah tersebut kepada hamba ya Allah. Capek rasanya hidup tanpa ada Engkau ya Allah. Capek rasanya hidup kalau nggak dekat dengan Al-Quran ya Allah. Dekatkanlah hamba kembali dengan Al-Quran ya Allah. Mudah-mudahan dengan dekat dengan Al-Quran, Engkau jadikan hamba sebagai ahlul Quran di dunia dan ahlullah. Kan kata Allah, kan kata Rasulullah juga ahlul Quran itu adalah ahlullah. Orang-orang yang dekat dengan Al-Quran adalah disebut sebagai keluarganya Allah. Siapa sih yang nggak senang disebut keluarganya Allah? Kita disebut sebagai keluarga pejabat aja kita senangnya nggak minta ampun gitu.
Ini Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Kita menjadi keluarganya Allah, berkah daripada dekat dengan Al-Quran. Doa banyak-banyak. Gitu. Apa Ustadz, pertanyaan mau dibatasi berapa? Bebas sih. Ini mungkin selesainya 21 berapa? 21.30. 21.20, 2 menit lagi. 21.30 boleh. Untuk pertanyaan ketiga, izin bertanya bagaimana cara melawan rasa malas untuk membaca Al-Quran? Cara melawan rasa malas ketika membaca Al-Quran. Penyebab kita malas baca Al-Quran itu biasanya aktivitas kita yang merasa aktivitas kita terlalu padat. Jelek banget pakainya. Kita yang merasa aktivitas kita terlalu padat. Iya nggak sih? Teman-teman semua, kalau kita ingin baca Al-Quran itu, kita nggak bisa nunggu waktu luang untuk baca Quran. Kalau kita nunggu waktu luang itu nggak bakalan ada. Tapi luangkanlah waktu untuk membaca Al-Quran. Walaupun satu halaman, walaupun satu ayat minimal dalam sehari, tapi luangkan. Yang paling enak tuh baca Al-Quran setelah subuh dan setelah maghrib, kalau mau. Cuman kalau mungkin lagi kerja di sela-selanya baca Quran, nggak apa-apa buka. Kan ada aplikasi, HP ada kan? Ada kan? Ya, download aplikasi Al-Quran. Kalau misalnya galau, gabut, atau ngapain, buka aja Al-Quran. Minimal baca satu ayat aja. Oke? Dan satu lagi, iman itu kan naik turun ya. Iman itu naik turun. Ketika iman kita di atas, oh Masya Allah, Tabarakallah, aku hari ini ya, baca Quran 1 juz. Oke, itu iman lagi naik. Besoknya turun, nggak baca Quran lagi. Allah Subhanahu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adwamuhu wa in qala. Allah itu mencintai hal-hal yang sedikit tapi istiqomah. Ya nggak apa-apa misalnya kita baca satu halaman per hari. Kayak gitu aja istiqomah sampai misalnya kita nanti kalau misalnya udah naik level interaksi keimanan kita, boleh kita lanjut 2 halaman, boleh lanjut 3 halaman, boleh lanjut 4 halaman, bahkan sekali duduk itu bisa 1 juz, tapi istiqomah. Nggak apa-apa misalnya satu halaman tapi istiqomah. Itu lebih Allah cintai daripada sekali baca Al-Quran 1 juz, habis itu besok-besok nggak baca lagi. Itu Allah nggak suka. Sekali sedekah 1 juta, besoknya nggak sedekah lagi. Iyalah habis duit 1 juta. Nggak, maksudnya ya sedekahnya ya, sesuai aja. Sesuai kadar yang Allah tentukan secara syariat. Oke? Cara ngelawan rasa malas ya itu nggak ada sebenarnya malas baca Quran tuh. Emang imannya aja terganggu tuh. Kalau teman-teman udah merasakan kenikmatan baca Al-Quran itu pengen baca Quran terus. Mana-mana bawa Quran. Karena enak, adem. Ini pacar. Bisa disebut dengan pacar. Kenapa? Ini pacar dunia akhirat loh. Pacar, pacar dalam konteks halal ya, setelah nikah, itu hanya menolong kita ketika di dunia. Tapi ini, ketika di dalam kubur itu bakal nolong. Teman-teman tahu dalil yang menyebutkan bahwasanya di dalam kubur nanti kita akan terlindung daripada azab kubur apabila kita setiap malam membaca tabarakalladzi biyadihil mulk. Surah Al-Mulk. Benar kan? Benar. Itu baru surah Al-Mulk aja. Bagaimana dengan surah-surah yang lain bakal melindungi kita di alam kubur nanti? Itu baru satu surah kita hafal. Bagaimana kalau kita hafal Quran full? Udahlah, kayak nongkrong aja kita di kuburan tuh nanti dalam alam barzah nongkrong sambil nunggu kapan ya masuk surga lagi gitu. Keren banget. Itu ya. Harus berpikiran kayak gitu ya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau kita sangka baik sama Allah, Allah itu bakalan sesuai dengan sangka baik kita. Begitu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Apakah boleh seorang non-Islam membaca Al-Fatihah?
Selagi tidaklah ada larangan di agamanya, boleh. Ini pertanyaannya ada aja lah. Serah dia lah agamanya apa. Ya agama kita nggak boleh baca Al-Fatihah di agama dia. Nggak tahu apa sebutannya. Kita nggak boleh baca. Kalau misalnya untuk ilmu, kita boleh baca kitab-kitabnya. Karena semua kitab yang ada di agama mereka itu, kitab dari nabi-nabi kita juga. Itu juga secara dasar itu mensyiarkan Islam. Cuman banyak amandemennya, kayak undang-undang. Paham? Kalau misalnya orang non-Islam baca Al-Fatihah, ya serah dia lah agamanya apa. Kalau boleh ya silakan. Kalau kita nggak boleh niru-niru agama dia. Itu secara akidah kita nggak boleh. Oke? Terus akidah kita. Tidak boleh haleluya. Oh, jangan. Baik, Lanjut. pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Ustadz, apakah percuma kalau kita baca Al-Quran tetapi tidak sesuai tajwidnya? Soalnya pernah ngaji terus ditegur sama teman. Kalau dibilang percuma sebenarnya seperti yang saya bilang tadi ya, yang aku bilang tadi. Orang yang terbata-bata dalam membaca Al-Quran itu pahalanya double. Ini dalil khusus untuk orang yang ingin belajar Al-Quran. Bukan dia merasa terbata-bata dan pede dengan terbata-batanya. Oke? Ini dalil untuk orang yang ingin belajar Al-Quran, walaupun terbata-bata itu tuh pahalanya double. Itu tuh dalil untuk mensupport orang-orang yang pengen baca Al-Quran. Nggak apa-apa, ayo belajar. Walaupun terbata-bata pahalanya double. Apalagi nanti pahalanya pas kita udah bisa baca Quran. Dan satu lagi, wajar kalau misalnya ada orang baca Quran, kita baca Quran kemudian salah, dan ada orang yang lebih paham daripada kita menegur kita. Wajar banget, itu lebih bagus banget. Karena Al-Quran itu, teman-teman semua itu udah sempurna banget. Kalau kita salah baca satu huruf saja, itu artinya bakalan beda. Maknanya bakalan beda. Contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu artinya apa? Anak-anak semua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin itu artinya segala puji bagi Allah, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Jika, panas, jika kita tukar ha tipis Alhamdulillah menjadi Alhamdulillah, itu artinya sangat-sangat jauh berbeda. Alhamdulillah itu artinya segala puji bagi Allah. Akan tetapi, Alhamdulillah itu artinya segala celaan bagi Allah. Boom. Rabbul Alamin itu Tuhan semesta alam. Akan tetapi, Rabbul Alamin, nggak pakai ain, itu Tuhan orang-orang yang sakit. Jadi kalau misalnya kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu segala celaan bagi Allah, Tuhan orang-orang yang sakit. Kita niatnya sholat, malah bacanya kayak gitu, malah menghina Allah lagi. Astagfirullahaladzim. Makanya ini adalah motivasi buat teman-teman semua untuk memperbaiki bacaan Al-Qurannya. Jangan stop sampai di sini saja baca Qurannya. Yuk, belajar terus dimanapun teman-teman berada, belajar. Cari guru, belajar. Jangan merasa sendiri ya, jangan merasa bisa sendiri. Karena baca Quran itu nggak boleh sendiri. Nggak boleh belajar Al-Quran sendiri. Harus ada gurunya. Karena teman-teman ketika baca Quran udah merasa bisa, ternyata pas disimak sama orang, oh salah ternyata bacanya. Merasa pede dengan bacaan sendiri, ternyata ada orang yang lebih paham tentang Al-Quran, ternyata salah. Begitu. Semangat belajar Quran. Dah, habis. Masih ada Baik, pertanyaan? masih banyak Ustadz. Banyak ternyata. Ini di sini ada 400 chat. Ini 400 ini pertanyaan semua kah? Sampai subuh kita kayak gini. Nanti pertanyaan akan dikirim, nanti Ustadz bisa menjawab lewat DM. Q&A saja saya tidak bisa menjawab ya guys. Saya tidak jawab Q&A kalian. Sorry guys. Ya, nggak apa-apa. Ya, Min, lanjutin. Baik. Maksudnya lanjutin ke agenda selanjutnya atau masih jawab pertanyaan?
agenda selanjutnya. Oke, agenda. Baik, ikhwan wa akhwat fillah, alhamdulillah berakhirnya sesi tanya jawab kita pada malam hari ini. Maka kajian akbar kita pada malam hari ini telah selesai. Saya, Nadia, selaku moderator pada kajian akbar malam hari ini, mengucapkan jazakallahu khairan katsiran kepada Ustadz Sanju yang telah bersedia dan yang telah bersedia dan meluangkan waktunya untuk memimpin kajian pada malam hari ini. Saya juga mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh member Asyababul Ilmi atas keaktifan dan partisipasinya dalam mengikuti kegiatan pada malam hari ini. Insya Allah kita akan bertemu besok di kajian akbar hari yang ke-6 bersama Kak Huzaifah Assalam dengan tema Back to Allah. Sebelum acara ini, besok sama si Zai ya? iya Ustadz. Sebelum acara ini benar-benar ditutup, marilah kita sama-sama berdoa dan insya Allah akan kembali dipimpin oleh Ustadz Sanjo. Kepada Ustadz, dipersilakan. Baik, mari kita tundukkan pandangan kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإيمان. الحمد لله على نعمة الإسلام. الحمد لله على نعمة الهداية. الحمد لله على نعمة التوبة. الحمد لله على نعمة الهجرة. الحمد لله على نعمة الأخوة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في سوريا وفي فلسطين وفي ميانمار وفي مراكش وفي تركيا وفي إندونيسيا وفي كل مكان وفي كل بلاد المسلمين. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم اجعلنا من أهل العبادة ولا تجعلنا من أهل المعصية. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعانا وكل عبادتنا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dengan doa tadi, maka berakhir seluruh rangkaian acara malam hari ini. Afwan Ustadz izin mengingatkan buat kita ada sesi foto buat dokumentasi terlebih dahulu. Oke. Siapa yang foto saya juga? Kan? Nanti aku poster ya, nanti saya repost semuanya. All of you. Nah, Ustadz. Sepertinya sudah. Sekali Udah. lagi saya Jangan yang jelek ya, upload ya. Min. Ini paling keren.